Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, haqqa tuqatih, ketakwaan yang bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar pencitraan, bukan ketakwaan yang hanya untuk keuntungan pribadi, keuntungan dunia kita. Manakala kita itu mendapatkan keuntungan dari ketaatan kepada Allah, maka kita lakukan, kita jalan. Tapi manakala untuk taat, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ada rasa berat, ada rasa susah dan sebagainya, maka kemudian kita berhenti, kita menghindarinya. Tidak. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam kondisi, dalam keadaan kita itu suka atau tidak suka, dalam keadaan kita itu longgar atau sempit, dalam keadaan kita itu mendapatkan kesusahan atau mendapatkan kesenangan. Marilah kita bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan, sebab hanya ketakwaan kepada Allah lah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti dari siksa di akhirat. Dan marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa mencari ridha Allah dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap apa yang kita jalani, kita lakukan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya manakala Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu mengambil nyawa kita, mematikan kita, maka kita dalam keadaan berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang kita usahakan semaksimal mungkin, sehingga semua apa yang menjadi potensi kita, mari kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dan marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah itu, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyapa
menyampaikan kepada manusia di surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad sungguh ja'akum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat mir rabbikum, dari pemelihara kalian. Sungguh telah turun ayat-ayat Allah, sungguh telah datang Al-Quran ini di hadapan kita lewat Rasulullah Muhammad SAW, di mana Al-Quran itu penuh nasihat yang bisa kita ambil pelajaran, penuh petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Kemudian Al-Quran yang turun dari Allah Ta'ala itu juga menjadi syifa'ul lima fis sudur, akan menjadi obat, akan menjadi penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Maka Al-Quran itu jika dipelajari, jika diamalkan, dia akan mengikis kotoran-kotoran, akan mengikis penyakit-penyakit hati, akan mengikis semua keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita. Itulah sifat dari Al-Quran. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu adalah petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan yang benar. Wa rahmatun, dan Al-Quran itu adalah bentuk dari belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sia-siakan Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala lewat Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Mari kita sungguh-sungguh di dalam memahaminya, sehingga kita bisa menjalankan, mengamalkan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan ketahuilah bahwa tidak ada nikmat dari Allah Ta'ala, tidak ada bentuk dari belas kasih Allah Ta'ala kepada manusia kecuali Al-Quran itu. Maka jangan sia-siakan Al-Quran itu. Mari kita datangi majelis-majelis yang dimana di situ dibacakan Al-Quran, diterangkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya menyampaikan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Maka dengan karunia dari Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada kita semua, wa bi rahmatihi, dan dengan sebab itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita semua, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu hendaklah kita semua bergembira menyambut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran. Jangan kalahkan Al-Quran itu dengan kegiatan-kegiatan hanya sekedar untuk mengumpulkan harta, hanya untuk bekerja, atau hanya untuk mencari rezeki. Jangan dikalahkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat berikutnya, huwa khairum mimma yajma'un. Petunjuk dari Allah, Al-Quran itu, dia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari harta benda, dari uang yang dikumpulkan ketika dia bekerja seharian. Maka itu Al-Quran itu lebih baik. Al-Quran itu akan membawa kepada kebahagiaan di dunia, tidak di akhirat, tidak hanya sekedar kebahagiaan di dunia saja yang hanya dengan mengumpulkan uang dan harta benda.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang terkenal di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoi kepada beliau. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Fadlallahil Qur'an wa rahmatuhu ay ja'alakum min ahlihi. Salah satu dari karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian wahai manusia, dan belas kasih Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia adalah menjadikan kalian wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, itu menjadi ahlil Quran. Itu adalah bentuk dari keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang dan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sudah tentu yang namanya ahlul Quran itu tidak hanya sebatas kepada membaca atau menghafalkannya saja, tetapi yang justru lebih penting, lebih pokok itu adalah dalam memahami, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa innahu la'alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna